Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan dengan dengan judul prediksi penyakit jantung menggunakan SVM berdasarkan dataset UCI Heart Disease. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christoph Richard Yusuf dengan NIM 23416255201136. Lalu ada rekan kelompok saya yaitu Fauzan Nurhafidz dengan NIM 23416255201134. Kemudian yang terakhir ada Ahmad Fauzi Mariadi dengan NIM 23416255201284. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia menurut World Health Organization dan menjadi masalah kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Banyak kasus penyakit jantung terlambat terdeteksi karena gejala awal yang sering tidak disadari oleh penderita, sehingga dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian mendadak. Proses diagnosis secara konvensional umumnya memerlukan pemeriksaan medis yang cukup kompleks, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, serta keahlian tenaga medis untuk menganalisis berbagai parameter kesehatan pasien. Seiring perkembangan teknologi, mesin learning dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan klinis atau clinical decision support system untuk membantu dokter dalam melakukan analisis dan prediksi penyakit secara lebih cepat dan akurat. Salah satu algoritma yang banyak digunakan adalah support vector machine atau SVM karena memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah data medis berdimensi tinggi, bekerja efektif pada jumlah data yang terbatas, serta mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam klasifikasi penyakit jantung. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama ada tujuan utama. Tujuan utama kami untuk membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma support vector machine atau SVM berdasarkan data klinis pasien dari UCI Heart Disease Dataset. Lalu yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, melakukan eksplorasi dan analisis data atau EDA pada dataset UCI Heart Disease. Yang kedua, melakukan pre-processing data meliputi pembersihan dan normalisasi fitur. Yang ketiga, membangun dan membandingkan model SVM dengan berbagai kernel atau linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Yang keempat, ada melakukan tuning hyperparameter menggunakan grid sort CV untuk memperoleh model optimal. Dan yang terakhir ada mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi AUC, strip ROC, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya di sini ada dataset dari UCI Heart Disease yang deskripsi datasetnya. Yang pertama ada nama Heart Disease UCI atau Cleveland Dataset. Yang kedua ada sumber dari UCI Machine Learning Repository. Yang ketiga ada jumlah data yang ada 297 baris atau pasien. Lalu ada jumlah fitur, 13 fitur input plus satu kolom target. Target ada condition 0 sama dengan tidak sakit, kalau 1 sama dengan sakit jantung. Ada missing value atau tidak ada. Dalam kurung dataset sudah bersih. Berikutnya di sini ada deskripsi fitur dataset. Slide ini menjelaskan fitur-fitur pada dataset penyakit jantung yang digunakan dalam proses analisis.
dan prediksi. Setiap fitur memiliki tipe data, numerik maupun kategori. Seperti usia, tekanan darah, kolesterol, hingga hasil EKG. Fitur-fitur tersebut digunakan untuk membantu model dalam mengenali pola risiko penyakit jantung pada pasien. Selanjutnya, Oke, baik, di sini kita akan membahas tentang hasil dan mungkin akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. baik, di sini kita akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di sini ada visualisasi EDA. Pada gambar pertama di pojok kiri, yaitu ada visualisasi data distribusi target. Pada gambar di atas, distribusi target menampilkan data relatif seimbang sebesar 53,9% dan tidak sakit 41% dan sakit jantung. Dan pada gambar sebelah kanan distribusi usia. Pada gambar distribusi usia, pasien tidak jantung cenderung berusia 55 sampai 65 tahun dan sedikit lebih tua daripada pasien sehat. Lalu di sini ada visualisasi EDA yang ketiga. Pada gambar di kiri yaitu visualisasi data jenis kelamin dan versus penyakit. Pada gambar ini pada pria jauh lebih banyak menderita penyakit jantung dibandingkan wanita. Dan selanjutnya di sini ada visualisasi data tentang tipe nyeri dada versus penyakit. Tipe nyeri dada versus penyakit. Nyeri dada itu tipe 3 atau disebut dengan asimptomatik atau paling dominan pada pasien sakit jantung. Gejala yang tidak terasa bisa saja menjadi yang paling berbahaya. Lalu di sini ada kolesterol per kondisi. Distribusi kolesterol antara pasien sakit dan tidak sakit terlalu beda signifikan. Lalu di sini juga ada visualisasi data maksimal. Di visualisasi data ini denyut jantung maksimum pada pasien yang mengidap sakit jantung cenderung memiliki denyut jantung maksimum lebih rendah. Lanjut, di sini ada heatmap korelasi antar fitur. Berdasarkan heatmap korelasi, fitur yang paling berpengaruh terhadap kondisi penyakit jantung adalah THAL atau pada nilai 0,52, CA 0,46, Colpic dengan nilai 4,2 dan TICH minus 0,42. Fitur TAL memiliki korelasi positif tertinggi yang menunjukkan bahwa semakin abnormal hasil pemeriksaan TAL, maka kemungkinan penyakit jantung semakin tinggi. Fitur CA juga menunjukkan hubungan positif, yang artinya semakin banyak pembuluh darah utama yang terdeteksi bermasalah, semakin besar risiko penyakit jantung. Selain itu, Olpik memiliki korelasi positif yang menandakan bahwa peningkatan depresi pada segmen ST berkaitan dengan meningkatnya indikasi penyakit jantung. Sebaliknya, TLAC memiliki korelasi negatif yang berarti semakin tinggi detak jantung maksimum yang dicapai, maka kemungkinan terkena penyakit jantung cenderung lebih rendah. Lalu di sini kita akan membahas evaluasi hasil akurasi SPM. Yang pertama kita akan membahas tentang confusion metric. Yang pertama di sini ada true negatif 32. Model benar memprediksi 32 pasien tidak sakit dari total 32 pasien yang tidak sakit. Tingkat kebenaran 100% untuk kelas negatif, yang berarti tidak ada satu pasien pun sehat yang salah di diagnosis. Yang kedua di sini ada false positif dengan nilai 0. Yang berarti tidak ada pasien sehat yang diprediksi sakit atau salah prediksi ke positif. Yang berarti juga sangat baik, tidak ada pasien sehat yang perlu menjalani pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu.
Lanjut ke yang ketiga, false negatif dengan nilai 6, yang berarti 6 pasien yang sebenarnya sakit jantung diprediksi tidak sakit. Ini adalah kesalahan yang paling kritis dalam konteks medis. Pasien yang sakit tapi tidak terdeteksi berpotensi tidak mendapatkan penanganan. Lanjut yang terakhir, di sini ada true positif dengan nilai 22, yang artinya model benar mendeteksi 22 dari 28 pasien yang benar-benar sakit jantung. Tingkat deteksi 22 per 28, atau yang diartikan juga dengan nilai 78,6 kelas recall false positif. Di sini juga kita akan membahas tentang evaluasi metrik per kelas penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang kelas 0 atau tidak sakit. Yang pertama, nilai precision sebesar 84,2 menunjukkan bahwa dari seluruh data yang diprediksi tidak sakit. Yang artinya sebanyak 84,2% tersebut yaitu benar-benar pasien tidak sakit. Lalu yang selanjutnya recall 100%. Seluruh 32 pasien tidak sakit dan berhasil terdeteksi dengan sempurna tanpa ada yang terlewat. Yang terakhir ada F1 score, yaitu dengan nilai 91,4%, yang artinya skor tertinggi antar kelas, keseimbangan, precision recall yang sangat baik. Di sini juga kita akan membahas metrik per kelas, yaitu kelas 1 atau kelas sakit. Yang pertama di sini ada precision dengan mendapatkan nilai 100%, yang artinya setiap kali model memprediksi sakit jantung, prediksi tersebut selalu benar, yaitu dalam false positif dengan nilai 0. Selanjutnya yang kedua ada recall dengan mendapatkan nilai 78,6, yang artinya model berhasil mendeteksi 22 dari 28 pasien sakit jantung, dan 6 pasien terlewat, yaitu false negatif. Yang terakhir ada F1 score dengan nilai sebesar 88%, sedikit lebih rendah karena recall yang belum optimal. Di sini juga kita akan menjelaskan dari insight dari radar chart. Yang pertama, profil kelas tidak sakit atau hijau condong ke arah recall, yang berarti sangat kuat mendeteksi kelas negatif. Selanjutnya ada profil kelas sakit jantung, yaitu merah, condong ke arah precision, yang artinya sangat yakin saat memprediksi positif, namun cakupannya belum penuh. Yang terakhir ada kedua kelas membentuk pola asimetris yang menunjukkan trade-off yang khas antara precision dan recall. Di sini juga kita akan membahas tentang heatmap metrik. Yang pertama ada sel terpanas atau pada warna hijau gelap, yang artinya pada recall tidak sakit mendapatkan nilai 100%, dan precision jantung sakit jantung itu mendapatkan nilai 100%. Dan kedua, sel terdingin atau pada warna merah, yang artinya recall sakit jantung sebesar 78%, pada area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir ada makro F1 yang artinya 89,7%, dan wake F1 89,8%, dan performa keseluruhannya sangat konsisten. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan kami Ahmad Fauji Mariadi. Kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan terkait datasetnya. Itu di sini ada penelitian menggunakan dataset Herdis Clipin yang terdiri dari 297 pasien dengan fitur 13, yaitu dengan sebagai prediktor atau satu kolom target yang berupa kondisi penyakit jantung dari total 290 pasien. Sebanyak 160 pasien dengan 53,9% dinyatakan tidak terkait sakit. Dan di sini juga 130 pasien ini ada yang terdiri dari 46,1%
yang dinyatakan sebagai jantung dataset ini dalam kondisi bersih tanpa nilai yang kosong sehingga tidak memerlukan proses imputasi dan distribusi kelasnya yang relatif seimbang, membuat objek penelitian ini tidak memerlukan teknik overspraying atau tambahan. Nah, yang kedua ini ada kesimpulan terkait pengembangan dataset. Nah, dataset ini dibagi menggunakan metode Fred-Pitts dengan rasio 80%, dengan data training 20%, dan testingnya itu dari hasil 209 pasien ini sebanyak 230 pasien digunakan untuk melatih model yang terdiri dari 124 pasien yang tidak sakit atau 109 pasien sakit jantung. Sisa-sisanya ini, yaitu 60 pasien ini digunakan khusus untuk mengevaluasi penyakit atau performa model terdiri dari 32 pasien tidak sakit dan 24 sakit jantung. Untuk dipahami bahwa menyeluruh hasil evaluasi tersebut termasuk akurasi, compensation metric, Pearson, recall, dan F-score dihitung hanya berdasarkan 60 data tersebut, bukan dari keseluruhan 29 pasien. Nah, yang ketiga ini ada kesimpulan terkait evaluasi model, yaitu evaluasi model ini dilakukan terhadap 60 dataset yang terdiri dari 32 pasien tidak sakit dan 24 sakit ini sakit jantung. Terdiri dari hasil complete metric, model berhasil memprediksi benar seluruhnya itu ada 32 pasien tidak sakit dengan truth negatif yaitu sama dengan 32 tanpa satupun kesalahan prediksi ke arah positif. False odds yaitu dengan sama dengan 0. Pada kepala sakit jantung yaitu model berhasil mendeteksi 22 dari 24 pasien dengan benar. Nah, yang keduanya ada truth positif 22 sementara 6 pasien sakit tidak berhasil terdeteksi, yaitu ada pasien negatif secara keseluruhan untuk mencapai akurasi 90% dengan nilai present yang lebih jelas sakit jantung 100%. Untuk recallnya itu ada 78% dan skornya dengan nilai persen kelas sakit jantung itu mencapai persen yang diperoleh untuk tidak sakit yaitu 80%. Untuk presernya yaitu ada 84% dan recallnya 100% dan skor efisien itu ada di 94%. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi segitu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih.